Halo pemirsa, hari ini kita akan membahas tentang impuls dan momentum bagian 1. Apa itu? Impuls adalah gaya yang bekerja pada suatu benda dalam selang waktu tertentu. Biasanya, selang waktunya sangat singkat. Perhatikan contoh berikut. Nah, ini seorang pemain baseball memukul bola dengan alat pemukulnya. Gaya yang diberikannya dalam selang waktu tertentu dan sangat singkat. Contoh yang lain adalah seorang pemain bola yang menendang bola. Selang waktu antara kaki dan bola juga dalam keadaan waktu yang singkat. Demikian juga petinju. Impuls juga dapat diartikan sebagai hasil kali antara gaya dengan selang waktu. Kalau dia dibuat dalam bentuk grafik antara F dan delta T, antara gaya dan waktu, maka grafik antara gaya dan waktu ini menyatakan impulsnya adalah luas grafiknya ini, luas di bawah grafiknya. Oke, maka secara matematis dapat ditulis bahwa impuls merupakan integral dari gaya terhadap waktu, atau gaya rata-rata kali selang waktu. Sebagai contoh, coba perhatikan gambar impuls berikut, yaitu gambar gaya terhadap waktu. Gambar grafik berikut, dari sini ditanyakan berapakah impuls yang bekerja dalam selang waktu 10 milisecond. Maka, jika ada grafik antara F terhadap delta T, maka impulsnya merupakan luas grafik. Sehingga impuls sama dengan F, integral F terhadap T atau luas grafik, maka hasilnya adalah 0,4 Newton second. Nah, ini perlu kamu perhatikan satuannya saja. Nih, milidetik itu harus diganti menjadi detik supaya satuannya menjadi Newton second. Selanjutnya kita akan membahas tentang momentum. Apa itu momentum? Momentum adalah tingkat kesulitan atau ukuran kesukaran untuk menghentikan gerak suatu benda. Kita perhatikan, ini ada sebuah mobil yang bergerak dengan kecepatan 15 meter per detik dan massa 4.000 kg. Coba kita bandingkan dengan mobil yang kecil ini yang bergerak dengan 10 meter per detik dan masanya 1000 kg. Nah, kalau kita tinjau tingkat kesulitan untuk menghentikan gerak kedua mobil ini tentu berbeda. Yang manakah lebih sulit dihentikan? Tentu yang massanya lebih besar dan kecepatan lebih besar. Maka dapat disimpulkan bahwa momentum suatu benda dapat dituliskan dalam persamaan perkalian massa benda dengan kecepatannya. Nah, ingat di sini adalah dengan kecepatan. Kecepatan itulah merupakan besaran vektor, sehingga nanti momentumnya akan mengikuti arah vektor kecepatannya. Nah, kalau dituliskan persamaannya menjadi V sama dengan M kali V. Ingat, V adalah besaran vektor, massa besaran skalar, dan V adalah besaran vektor. Nah, tadi kita katakan bahwa mobil truk ini lebih sulit dihentikan dari mobil yang kecil ini. Kalau kita hitung secara matematis, maka momentumnya sama dengan 4.000 dikali dengan 15, itu sama dengan 60.000 kg m/s. Sedangkan yang ini P sama dengan minus, karena ini kecepatan ke kiri, sehingga momentumnya juga akan mengikut ke kiri. Ini hasilnya 1000 dikali 10 berarti 10.000 kg m/s. Jadi dapat disimpulkan dari sini lebih besar momentum si truk, sehingga lebih sulit dihentikan mobil truk daripada mobil yang kecil ini. Selanjutnya, bagaimana cara mencari resultan momentum? Nah, karena momentum itu merupakan besaran vektor, maka cara menentukan resultannya harus kita cari dengan menggunakan vektor resultan. Contoh, ada dua benda
ya, sistem terdiri dari dua benda, yang mana yang pertama memiliki momentum sebesar 10 kg MPS, sedangkan benda yang kedua memiliki momentum sebesar 6 kg MPS. Kalau ditanya berapakah momentum total dari sistem ini, maka bisa kita jumlahkan. V total sama dengan V1 tambah V2. Ingat, secara vektor. Sehingga 10 kurang 6 sama dengan 4 kg MPS. Nah, bagaimana kalau membentuk sudut tertentu? Nah, ingat lagi, kalau vektor membentuk sudut tertentu, maka resultannya bagaimana? Ya, misalnya V1 6 kg MPS, sedangkan V2 6 kg MPS, V1 misalnya 10 kg MPS. Nah, kalau ditanya berapakah momentum totalnya ini yang membentuk sudut 60 derajat, nah ingat lagi, kita buat dalam jajar genjang, metode jajar genjang, maka hasilnya adalah yang ini. Kalau kita hitung secara matematis, tuh hasilnya adalah VT sama dengan akar dari V1 kuadrat tambah V2 kuadrat tambah 2V1 V2 cos alfa. Alfa adalah sudut apit antara vektor 1 dan vektor 2. Kalau kita hitung, hasilnya adalah 10 kuadrat tambah 6 kuadrat tambah 2 kali 10 kali 6 cos alfa. Cos 60 itu adalah setengah atau 0,5. Sehingga kalau kita hitung, hasilnya adalah akar 196 sama dengan 14 kg MPS. Berikut kita perhatikan contoh soal yang kedua. Sebuah sistem terdiri dari dua benda yang bergerak di sepanjang garis lurus. Ini dua benda M1 dan M2. Benda pertama bermassa 1,5 kg, 1,5 kg M1, bergerak ke kanan, sehingga nanti ini positif ya tandanya, dengan kecepatan 10 meter per detik. Dan benda yang lain bermassa 2 kg, M2 kita sebutkan, bergerak ke kiri, berarti ini nanti tandanya negatif. Hitunglah total dari momentum sistemnya ini. Nah, kalau kita selesaikan, gunakan vektor ya. Karena M1 bergerak ke kanan, positif, sedangkan M2 bergerak ke kiri, negatif, sehingga V totalnya adalah V1 dan kurang V2. V1-nya yaitu M1 V1 kurang M2 V2. M1 tadi 1,5 dikali dengan kecepatannya 10, berarti 15 dikurang M2 2 dikali dengan min 12 sehingga min 24, sehingga hasilnya min 9 kg MPS. Nah, min di sini menyatakan bahwa arah momentumnya adalah ke kiri. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kita lanjutkan lagi ke topik berikutnya. Bagaimana hubungan antara impuls dan momentum? Impuls dikatakan sebagai perkalian antara gaya rata-rata yang bekerja dalam selang waktu tertentu, atau secara matematis I sama dengan F kali delta T. Nah, kalau kita ingat gaya itu dari hukum Newton kedua adalah massa kali percepatan, maka gaya ini bisa kita substitusi ke sini sehingga impuls sama dengan M kali A kali delta T. Kemudian percepatan juga, kita tahu bahwa percepatan adalah perubahan kecepatan terhadap waktu, sehingga ini bisa kita substitusi, maka hasil akhirnya jadi impuls sama dengan M dikali delta V per delta T dikali delta T. Ini sama-sama delta T bisa kita coret, sehingga impuls sama dengan M kali delta V. Kalau kita pecah, delta V adalah perubahan kecepatan dari kecepatan awal ke akhir, sehingga M kali V2 min V1. M kali V2 ini disebut V2, sedangkan M kali V1 itu adalah V1. Sehingga bisa kita simpulkan impuls sama dengan M kali V2 min V1 itu sama dengan V2 kurang V1, impuls sama dengan delta V. Nah, kemudian kalau ditanya gaya impulsif itu apa? Gaya impulsif itu bisa kita turunkan dari persamaan impuls sama dengan perubahan momentum. Karena impuls sama dengan perubahan momentum, impuls ini kita pecah menjadi gaya
kali selang waktu bersama dengan delta V, sehingga F-nya sama dengan delta V per delta T. Gaya impuls merupakan perubahan momentum terhadap waktu. Ya, sebagai contoh, seorang pemain baseball memukul bola yang dilemparkan kepadanya. Kelajuan bola sebelum dipukul sebesar 5 meter per detik, dan setelah dipukul, bola berbalik arah. Nah, di sini ada berbalik arah, kita garis bawahi, dengan kelajuan 35 meter per detik. Jika selang waktu bersentuhan antara pemukul dan bola adalah 2 milidetik, berapakah gaya rata-rata yang diberikan pemukul terhadap bola? Berarti ini gaya rata-rata ini berarti. Gitu. Nah, kalau kita gambarkan, maka seperti ini. Jadi, bola awalnya dilemparkan kepadanya dengan kelajuan 5 mprs. Nah, 5 mprs ini berarti kita misalkan ke kiri, berarti negatif. Kemudian setelah dipukul dengan gaya F, bolanya akan berlawanan arah sehingga menjadi 35 mprs. Dalam selang waktu berapa? 2 milidetik. Kita buat diketahuinya. P1 min 5, P2 35, masanya 50 kali 10 pangkat min 3. Ini kita tambahkan aja, bolanya ini masanya 50 gram misalnya, 50 gram. Oke, kemudian selang waktunya 2 milidetik, jadi 2 kali 10 pangkat min 3. Berapakah gaya rata-rata yang diberikan pemukul terhadap bola? Berapa? Maka bisa kita selesaikan dengan teorema impuls momentum, bahwa impuls sama dengan perubahan momentum. Impuls kita pecah menjadi F kali delta T sama dengan M kali delta V. Maka F-nya akan jadi M kali delta V per delta T. M-nya di sini adalah 50 gram, 50 kali 10 pangkat min 3 dikali delta V. Ini perhatikan delta V-nya adalah P akhir kurang P awal. P akhirnya 35 kurang minus P awalnya adalah 5 di kiri, sehingga 35 kurang minus 5 jadi 40 kali 50 kali 10 pangkat min 3 kali 40 dibagi 2 kali 10 pangkat min 3, hasilnya menjadi 1000 newton. Jadi kesimpulannya, gaya rata-rata yang diberikan pemukul terhadap bola adalah 1000 newton. Kemudian contoh berikutnya, sebuah senapan dapat menembakkan 10 butir peluru tiap detik mengenai target. Targetnya kita misalkan aja dinding, di mana tiap massa dari pelurunya adalah 15 gram dan kecepatan tiap pelurunya adalah 700 meter per detik. Asumsikan bahwa setelah mengenai target, pelurunya diam. Jadi setelah mengenai target nanti, pelurunya di sini jadi V2 anggap itu sama dengan 0. Kemudian pertanyaannya adalah, hitunglah gaya rata-rata yang bekerja pada dinding yang diberikan terhadap pelurunya. Maka dari sini kita lihat ada 10 butir peluru tiap detik, di mana sebutirnya adalah 15 gram, sehingga bisa kita simpulkan massa tiap detik yang mengenai di dindingnya adalah sebesar, nah ini kita perhatikan tadi, kalau ada 10 butir pelurunya mengenai dinding tiap detik, di mana setiap butirnya 15 gram, bisa disimpulkan bahwa massa peluru tiap detiknya akan menjadi berapa? Ada 10 dikali tiap massanya, berarti 10 kali 15 kali 10 pangkat min 3 kg per detik. Nah, itu massa per detiknya. Kemudian pertanyaannya, berapakah gaya? Kita masukkan teorema impuls momentum. Impuls sama dengan perubahan momentum. Kita pecah, impulsnya adalah gaya kali selang waktu sama dengan massa kali perubahan kecepatan, sehingga bisa kita simpulkan, ini kita pindahkan ke bawah, sehingga F sama dengan M per delta T kali delta V. Nah, M per delta T nya sudah ada tadi, sehingga tinggal kita masukkan. M per delta T nya ini sebesar 10 kali 10 pangkat 15, 10 kali 15 kali 10 pangkat 3
dikali dengan akhirnya tadi kecepatannya 0, awalnya bergerak dengan kecepatan berapa tadi nilainya ini? Itu 700 meter per detik. Nah, 0 kurang 700 sehingga adalah minus 105. Ini minusnya itu menyatakan bahwa gaya yang diberikan dinding terhadap bola itu adalah arahnya ke kiri.